Ya, rekam sudah dimulai. Nah, jadi ini perhatikan baik-baik ya untuk yang kelas malam ya. Perhatikan baik-baik karena informasi ini walaupun saya rekam nggak akan saya ulangi 2 kali. Karena bisa jadi saya habis ini lupa. Tuh, saya ini ada bermasalah di short term memory loss. Jadi habis saya ngomong besok bisa lupa sudah. Nah, oke. Jadi hubungannya ada dengan Indonesia emas. Wis. Jadi keyword lagi. Hubungannya ada sama ini. Indonesia Emas 2045. Wow, keren. Gila. Tugasnya berat banget bahasnya Indonesia, guys. Nah, oke. Okay. Kenapa? Oh iya, belum share screen ternyata. Thank you. Oke, okay, bentar ya. Untung aja. Wah, sudah? Sudah? Sudah kelihatan belum? Yes. Nah, ngebahasnya tentang Indonesia Emas 2045. Wow, apa sih Pak yang akan dibahas gitu ya? Apa yang akan kami visualisasikan datanya? Apa yang akan kami analisa datanya biar sesuai dengan bisnis intelligence gitu ya? Uh, Gila, keren. Bisa jadi nanti analisa kalian itu bisa dipakai untuk bahan debat cawapres. Oke ya. Kalau kita lihat apa namanya pengertiannya Indonesia Emas 2045 itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Indonesia Emas 2045. Kenapa namanya Indonesia Emas 2045? Ini. Ini ya. Indonesia akan menjadi negara tangguh, mandiri dan inklusif di 2045. Pembangunan 20 tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat modern dan sejahtera. Oke, nah salah satu beberapa sasaran utamanya di 2045 adalah ini: pendapatan per kapita negara maju, kemiskinan menuju 0% dan bahkan ketimpangan berkurang, ya kan? Sasaran ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejujurnya saya masih belum ada ide kalau untuk ini, tapi kalau satu, dua, dan daya saing manusia, kayaknya ada sampai 5 deh ini. Kemarin saya lihat, coba saya cek dulu. Oh iya bener kan, sampai 5 ya. Ini sebenarnya bisa juga, cuma datanya susah. Di 4, daya saing sumber daya manusia meningkat. Yang terakhir emisi menurun ya, menuju net zero emission. Nah, oke. Apa nama mata kuliah kita, Jessica? Dan oke, visualisasi data. Jadi, nah, ya. Saya minta kalian dalam tim ya, kalian dalam tim nih ya, dalam tim. Kalian dalam tim, silahkan pilih sasaran-sasaran utama ini. Salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Kalian pilih, terus kalian kumpulkan datanya sebanyak-banyaknya yang bisa kalian dapatkan yang sesuai dengan sasaran visinya ya. Nanti saya cobain deh, saya coba bantu kasih arahan ya, yang sesuai dengan sasaran visinya. Lalu kalian analisa ya dari data-data tersebut yang udah kalian buat. Pasti kalian datanya udah dapat nih. Kalian udah dapat datanya, kalian visualisasikan datanya. Setelah kalian visualisasikan, kalian kan kemudian akan ada sebuah insight kan. Oh ternyata ini turun, oh ternyata ini naik, oh ternyata ini sejalan, ini sama-sama naik, atau ternyata ketika ini naik ini turun gitu ya. Nah itu nanti ada analisa deskriptifnya kan. Nah itulah yang kalian analisa. Jadi data-data yang udah kalian kumpulkan ya, sesuai nggak gitu dengan visinya. Kira-kira kalau misalkan seperti ini terus, kira-kira di 2045 akan kecapai nggak sasarannya? Begitu. Kalaupun menurut kalian atau bahkan data sekarang itu kurang, kan juga masih 2024 kan, belum 2025. Nah, kalaupun menurut kalian kurang, kira-kira apa yang bisa kalian suggestkan? Apa yang bisa kalian sarankan
biar kita bisa mengejar sasaran-sasaran ini tepat di 2045 kita udah eh, bisa capai gitu sasarannya. Oke, sampai sini nangkep nggak? Hah? Astaga. Oke, misalkan gini. Misalkan di pendapatan per kapita setara negara maju, ya kan? Nah, kalian kan berarti harus ngumpulin dulu nih pendapatan per kapita di negara-negara maju berapa aja sih, gitu kan? Contohnya misalkan di Amerika deh. Amerika pendapatan per kapitanya berapa sih? Misalkan satu orang itu, coba ya, kok pakai misalkan, langsung aja pendapatan per kapita Amerika Serikat. Nah, ini dia berapa per kapita tanda peringkat 7 dunia dengan 80.000 US berarti per tahun per orang ya. Kalau Indonesia 5.000 dolar. 5.000 dolar PDB kan. Nah, nanti kalian bandingkan. Nanti kalian bandingkan pakai pakai ini loh. Kalian bandingkan pakai apa namanya? Pakai chart, misalkan pakai pakai bar chart ya kan. Kalian bandingkan tuh per kapita, misalkan per kapita Indonesia dengan Amerika Serikat, dengan Jepang, dengan Korea gitu ya. Nah, kalau misalkan Indonesia mau jadi negara maju, kira-kira Indonesia itu harus berapa per tahunnya? Berapa berapa peningkatan per tahunnya hingga sampai ke 2045? Gitu. Itu salah satu contohnya itu dari pendapatan per kapita. Kan sebenarnya banyak ya, misalkan ketersediaan lapangan kerja, terus konsumsi masyarakat, itu kan datanya ada semua tuh di Google. Nyampe bukan nyampe apa sih namanya, nangkep nggak Jess? Oke, itu baru satu ya. Sebenarnya kan elemennya ada banyak ya. Selain selain PDB kan ada banyak banget. Elemen dari PDB kan ada banyak banget. Elemen pembentuk pendapatan domestik bruto. Komponen. Coba kita lihat komponennya apa aja. Lama. Nih, pendapatan perseorangan. Nah, kan kalian bisa neliti lagi, berarti gaji di Indonesia itu setara dengan gaji di Amerika berapa. Berarti kan kalau misalkan masih ketimpangannya masih gede, berarti kan masih nggak setara tuh. Nah, sementara kita di 2045 sasarannya biar kita setara. Jadi kira-kira per tahunnya kita itu harus meningkatkan PDB sampai berapa persen gitu loh, agar kita bisa sampai setara. Begitu. Oke? Ya. Nah, kalau kemiskinan, saya nggak apa ya, nggak terlalu ngikutin kabar-kabar terkait kemiskinan. Sama kepemimpinan di dunia internasional juga saya nggak terlalu ngikutin. Tapi kalau di sumber daya manusia, ini jadi perhatian khusus juga nih kalau di saya nih. Kalau sumber daya manusia itu contohnya gini, misalkan kenapa disebut Indonesia emas di 2045? Harapannya karena di 2045 itu generasi-generasi generasi-generasi Z yang sekarang jadi generasi Z, berarti kan 20 tahun ke depan mereka kan sudah bekerja kan, atau bisa dibilang mereka sudah umur produktif. Nah, itulah harapannya generasi-generasi Z yang sekarang ini karena populasinya banyak, kita bisa memanfaatkan demografi tersebut sehingga harapannya itu bisa jadi negara maju dengan bantuan dari generasi Z yang sudah 20 tahun yang akan datang menjadi bertumbuh gitu ibaratnya. Nah, cuma kalian bisa sasar lagi nih di SDM ini dengan misalkan tingkat tingkat stunting. Tingkat stunting anak-anak di tahun 2000 misalkan 2010. Kalau sekarang generasi Z kan berarti 10 tahun kemarin kan dia masih umurnya berapa gitu ya. Kalian cari beritanya, terus lihat apa namanya, angka stunting di Indonesia berapa. Coba ya, misalkan angka stunting
di Indonesia. Nah ini ya, ini kalau misalkan kita lihat di Unicap, berarti stunting kita saat ini hitungannya udah lumayan lumayan ngeri ya, karena sekarang itu 21%. Berarti kalian bisa nyimpulkan 21% anak generasi Z sekarang itu bisa bisa dibilang stunting. Stunting ini bukan berarti badannya pendek terus ya, enggak. Tapi bisa aja badannya secara bodybuilding dia baik-baik aja, tapi ternyata yang terhambat di pertumbuhan otak misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan ternyata mereka adalah produk-produk stunting gitu ya. Nah, kira-kira kita masih bisa nggak ngejar di 2045 ini sebagai sumber daya manusia yang berdaya saing gitu loh. Kan agak jauh ya kalau kita ngeliat dari fakta-fakta itu. Terus misalkan sama tadi udah ya masalah stunting. Oh, tingkat IQ. Nah, tingkat IQ orang Indonesia udah pernah lihat belum itu? IQ orang Indonesia. Nah, IQ orang Indonesia 78 sampai 80. Nih, rata-rata orang Indonesia tempati peringkat 126 di seluruh dunia. Kalau kita kalah sama Timor Leste berarti parah bener kita. Hmm. Tuh ya, kita 130. Wow. Nah, kita tepat di atas Timor Leste. Kita tepat di atas Timor Leste, guys. Sorry. Nih ya, kalian bisa cari di sini. Bentar, kok saya jadi gini nih. Indonesia 130, Timor Leste 132. Walah, ternyata jumlah IQ-nya sama 78,49. 78,49. Sama aja ternyata kita sama orang Timor Leste. Nah gitu ya. Nah kira-kira kalau misalkan tingkat kecerdasan IQ orang Indonesia rata-ratanya di 2022 itu segini ya, berarti kira-kira di 2045 bisa nggak kita kecapai gitu ya, dengan sumber daya manusia apa SDM yang berdaya saing gitu. Kira-kira bisa nggak? Kalaupun nggak bisa, apa kira-kira yang bisa kalian rekomendasikan? Ingat ya, tugas saya ini itu nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang salah. Namanya juga rekomendasi kalian kan. Ya Pak, saya kan nggak ahli di bidang ini. Ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalian menganalisa kalau itu sesuatu yang works gitu loh. Kayak misalkan, contohnya aja untuk SDM, misalkan meningkatkan meningkatkan beasiswa gitu ya, misalkan meningkatkan beasiswa. Selama ini kan beasiswa hanya hanya untuk lagi. Selama ini beasiswa susah ngurusnya, misalkan lebih dipermudah lagi beasiswanya misalkan gitu. Jadi semua kalangan bisa dapat dan lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa, sehingga bisa bla bla bla. Terus pemantauan kebutuhan gizi gitu ya, pemantauan kebutuhan gizi di anak usia dini misalkan, jadinya mencegah terjadinya stunting misalkan. Stunting itu jangan kira cuma anak yang fisiknya pendek aja ya, tapi kadang-kadang ada yang apa namanya proporsional badannya tapi masih tetap stunting gitu. Jadi gitu ya. Kalau saya sih pilihnya ini ya, pendapatan per kapita sama SDM ini aja. Kalau yang lain saya nggak bisa ini. Tapi kalau kalian mau juga nggak apa-apa. Tapi kan ini cuma 2 kelompok kan. Nah sekarang silakan pilih salah satu. Mau yang pendapatan per kapita atau sumber daya manusia. Dua-duanya punya data yang banyak menurut saya. Kalian bisa searching atau kalian bisa apa namanya? Bisa googling banyak lah materinya untuk penelitian kalian ini gitu ya, di sumber daya, di berdaya saing dan pendapatan per kapita. Oke, begitu ya. Nah, untuk saya lupa terus namanya nih. Mas siapa namanya? Mas Ferdi. Mas Ferdi sama Jessica nggak boleh satu kelompok ya. Harus harus dipisah. Jessica sendiri, Ferdi sendiri. Ya, nggak boleh.
karena yang lain nanti nggak kebagian yang pinter. Nanti yang lain nggak kebagian ininya. Ya sama-sama lah ya ininya ya. Nah tapi nangkep ya, silakan kalian pilih, silakan kalian berebut Hompi Palium Gambreng berdua, mau pilih yang mana temanya. Ini saya kasih waktu sampai 2 minggu. Kita kan UAS juga kayaknya masih lama ya kita UAS ya. Januari berapa? Ah 8 Januari, oke 8 Januari. Kalau misalkan ini se apa namanya sekompleks itu, kalau misalkan data kalian itu kompleks, saya jadikan ini sebagai UASnya gitu misalkan. Ya, jadi kalian silahkan apa ya? Ya yang niat gitu kerjanya. Jadinya saya, wah ini anak-anak sudah kayak gini, jadi nggak usah kasih UAS lagi lah, gitu ya kan. Jadi di situ sudah ada visualisasi datanya. Oh iya, outputnya belum ya? Sebentar. Sudah ada visualisasi datanya, ada analisanya untuk di business intelligence ya. Terus nah yang terakhir itu presentasi. Itu tapi nanti sebentar. Jadi untuk tugas kelompoknya outputnya berupa laporan. Oke, laporannya laporan makalah biasa aja. Laporan makalah standarnya standar bebas, bab satu pendahuluan, bla bla terserah. Tapi yang jelas di situ harus ada screenshot dari dashboard yang kalian buat. Jadi kalau misalkan kayak tadi ya, kayak misalkan prevalensi stunting, kalian bikin grafik, misalkan apa namanya 2045 stunting di Indonesia sekian, tapi stunting di negara maju sekian gitu misalkan. Jadi ada perbandingannya gitu misalkan. Terus kira-kira harus bagaimana agar di 2045 itu tercapai. Jadi kalian buat dulu simulasinya di Excel atau di Google Sheet gitu ya. Hitung-hitungannya kalian breakdown sampai 20 tahun. 20 tahun ke depan gitu kan, kalian breakdown sampai 20 tahun, kalian udah dapat angka-angkanya, habis itu angka-angka tersebut baru dimasukkan ke Looker Data Studio gitu. Jadi perhitungannya semi manual di Google Sheet aja, biar nggak terlalu ribet kalian. Masa iya saya mau kasih lagi kalian tugas untuk masukin data ke Pentaho lagi, SQL Studio, nggak usah lah, itu kan udah kemarin di data warehouse ya. Nah jadi ini tugasnya begitu. Itu untuk tugas kelompok ya. Jadi tugas kelompok outputnya laporan PDF. Oke, berarti untuk satu kelompok sama semua laporannya. Nah untuk tugas individunya adalah presentasi. Nah presentasi itu apa yang akan saya jelaskan malam ini, materi untuk malam ini. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Ya untuk tugasnya bisa lah, kalau masih nggak paham bisa bisa tanya saya, Japri kan biasa kan, kalau Jessica Japri saya, Mas Ferdi juga biasa Japri saya kan. Jadi bisa inilah. Untuk kelompok-kelompoknya siapa aja, saya bebas, kalian mau jadi kelompoknya si Jessica atau jadi kelompoknya si Mas Ferdi. Ya, yang jelas nanti di akhir saya minta paling lambat hari Kamis ya, paling lambat hari Kamis saya udah dapat ininya, udah dapat nama-namanya. Kelompoknya Jessica siapa aja, kelompoknya Ferdi siapa aja. Oke? Ya, silakan. Hah, BI? Oh iya, nggak apa-apa mas, tetap aja lanjut, nggak apa-apa. Ini saya sepaket ini mas, nggak apa-apa lah, biar ya biar biar analisanya dapat lah, ya kan. Oke, oke, sama-sama. Yes, apa? Tugasnya dua. Ya ini justru tugasnya satu, tapi buat dua mata kuliah, gitu. Tugasnya satu, tapi buat dua mata kuliah. Oke, ya. Nah, ini kan 19 Desember. Sebentar, saya cek dulu. Saya takutnya Jessica nggak bisa Natalan nanti kalau kalau terlalu 25. Uasnya kapan sih? Enggak kan, kamu kan udah Sean.
Kamu nggak masuk sih kemarin. Saya tungguin. Eh, oh, ya, ya sudah. Oke, oke. Tugasnya tugasnya saya tunggu paling lambat 5 Januari 2024. Ya, iya kalau ya kalau kalian lah kan itu kan UAS. UASnya aja 8 Januari katanya. UASnya sampai tanggal 20. UASnya sampai tanggal 20. Ya udah oke deh, tanggal 12. Ya, 12 Januari ya. Ini berarti nanti dari 12 sampai 20 berarti tugas individu. Tugas individunya bikin video. Videonya video presentasi. Oke? Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah hasil makalah kalian. Kalian bikin slide-nya, terus kalian presentasikan. Bikin videonya. Oke? Ya, sebenarnya segitu aja untuk ininya, untuk apa? Untuk ujiannya. Apa? Oh iya, jelas lah. Harus lah. Itu peran saya di situ. Kalau misalkan ada yang mau dikonsultasikan nanti WhatsApp aja. Oke? Oke. Ya, untuk teman-teman pagi udah aman ya, harusnya ya. Data-datanya udah dapat kan? Oh, Ela, silakan. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, nanti itu besok besok ingatkan saya. Besok kan ada jam saya kan? Besok setengah 12 ya jam saya. Hari Rabu ya. Nah, nanti 10.3 10.30. Oke, 10.30 baru nanti kita coba bahas itu ya. Kalian kan satu kelompok aja kan? Nah, oke. Sip. Ada lagi? Sudah? Oke, kalau begitu cukup. Kita ke materi. Sebentar, saya stop dulu.